Mari hati kita menyampaikan puji kepada Allah Subhanahu. Terima kasih. Dikarenakan pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, bersama-sama kita menyimak dengan ayat dari ayat ke-6 dan mengakhirinya pada ayat ke-66. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, dan kesabaran di dalam melaksanakan suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka itu rahmat dari hidup kita. Sebagaimana biasanya, sebelum kita melanjutkan penelusuran pesan-pesan terbaru yang kita dapati dalam ayat kita baca di pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas pesan-pesan yang telah kita dapati pada ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kita dapati dari ayat-ayat yang telah kita baca sebelumnya bahwa perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam telah mengantarkannya di dalam ayat-ayat ini dalam episode di mana Nabi Yusuf sudah berhadapan dengan saudara-saudara yang datang kepadanya, sebagaimana halnya orang-orang dari berbagai penjuru bumi datang ke negeri Mesir ketika itu memohon bantuan ketika mengalami pacaklik pangan yang luar biasa. Telah kita dapati sebelumnya bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Yusuf yang kemudian dihantarkan kepada sang raja, dan kemudian sang raja yang kemudian menetapkan Nabi Yusuf juga sebagai perdana menterinya, sebagai wazirnya yang mengatur masalah penyediaan pangan itu. Maka dan di atas itu adalah termasuk saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dan sebagaimana kita dapati kemarin bahwa Nabi Yusuf serta-merta mengenali saudara-saudaranya, namun tidak ada seorang pun di antara saudara-saudaranya itu mengenali bahwa sesungguhnya pejabat yang berkuasa di dalam pengadaan pangan yang mereka itu merupakan adik kecil yang dahulunya telah sia-siakan dan bahkan mereka telah buang, dan bahkan pernah mereka bermaksud untuk melaksanakan pembunuhan kepadanya. Maka di sini bagaimana kehati-hatian perlu kita dapati dan kita laksanakan di dalam meniti perjalanan kehidupan ini. Betapa sesungguhnya begitu mudahnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat seseorang yang dihinakan kemudian Allah memuliakannya. Dan begitu pun sebaliknya, orang-orang yang merasa mulia di dalam kehidupannya, betapa mudahnya bagi Allah kalau seandainya Allah ingin menghinakannya. Dan sebagaimana kita bisa mendapati Bapak dan Ibu di dalam ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin sampai dengan ayat ke-62 bahwa betapa luhurnya akhlak Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa meskipun ia mengenang dan tidak akan pernah melupakan atas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya, namun atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kelembutan dan kesantunannya, Nabi Yusuf tetap memperlakukan dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah bisa diberikannya kepada saudara-saudaranya. Termasuk kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa betapa ketika kemudian Nabi Yusuf memerintahkan kepada stafnya, anak buahnya untuk mengisi kantong-kantong gandum untuk saudara-saudaranya itu, maka barang-barang tukaran, barang-barang barteran yang sepatutnya dibayarkan untuk mendapatkan gandum itu dimintakan pula untuk dimasukkan ke dalam karung-karung saudaranya itu. Artinya apa yang bisa kita dapati dari ayat-ayat yang kita baca ini, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memberlakukan secara istimewa kepada saudaranya, tidak dipungut sama sekali barteran itu, melainkan hanya diberikan secara cuma-cuma kepada para saudaranya. Nah, bersama-sama kini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita pun diberikan kemudahan untuk mendapati dan mengambil hikmah daripada ayat yang kita baca di pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-63. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana mun'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana. Kembali kepada mereka berkata, ayah beri sukatan kecuali kami membawa adik kami.
maka biarlah ia pergi bersama kami untuk mendapatkan jatah gandum itu, dan sungguh kami akan menjaganya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Nabi Yusuf memberikan persyaratan kepada mereka bahwa untuk kedatangan berikutnya, maka Nabi Yusuf meminta agar mereka-mereka itu membawa saudaranya. Sebagaimana Nabi Yusuf menyampaikan hal ini dalam ayat ke-59, bawalah kemari saudaramu seayah dengan kamu. Tidakkah kamu lihat bahwa aku menepati sukatan dan aku tuan rumah yang baik? Kita lanjutkan di dalam ayat ini. Qalu ya abana muni'a minnal kailu farsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidhun. Maka biarlah ia pergi bersama kami untuk mendapatkan sukatan dan sungguh kami akan menjaganya. Ayat ke-64. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. Ia, ayahnya berkata, masihkah akan mempercayakan dia kepadamu seperti yang sebelumnya kupercayakan saudaranya kepadamu? Tetapi Allah penjaga terbaik, dan dialah pengasih dari segala yang mengasihi. Ayat ke-65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Setelah barang-barang mereka buka, mereka melihat bahwa barang dagangan mereka dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana ma nabghi. Maka mereka pun berkata, ya ayah, apalagi yang kita inginkan? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Kita akan mendapatkan tambahan makanan untuk keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan mendapatkan tambahan sukatan ataupun jatah gandum padi-padian seberat muatan unta. Dari ini suatu jumlah yang kecil. Ayat ke-66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atahu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Nabi Yakub berkata, aku tidak akan membiarkannya pergi bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku dengan nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu terkepung. Maka setelah mereka mengucapkan sumpah di hadapannya, ia pun berkata, Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, melalui ayat yang kita baca pada ayat ke-63 sampai dengan ayat ke-66 pada pagi hari ini, di mana ayat-ayat ini menggambarkan interaksi dan komunikasi antara seorang ayah dengan anak-anaknya. Yang sebagaimana kita ingat Bapak dan Ibu bahwa betapa sedihnya sesungguhnya Nabi Yakub atas kehilangan Nabi Yusuf yang tidak jelas beritanya itu. Yang digambarkan oleh mereka bahwa Nabi Yusuf telah dimakan oleh serigala itu. Nah, kita bisa melihat bahwa di dalam ayat ini, yang pertama, pada ayat ke-63 kita bisa mendapati bahwa ketika mereka meminta kembali kepada Nabi Yakub untuk dapat mengutus pergi bersama-sama mereka atas permintaan Nabi Yusuf, yaitu saudaranya, yang meskipun namanya tidak disebutkan di dalam ayat ini, namun di dalam beberapa tafsir dan referensi yang kita dapati bahwa saudara yang dimaksudkan itu adalah Bunyamin. Maka kita bisa mendapati atas apa yang dijanjikan oleh mereka kepada ayahandanya. Pada ayat ke-63 ini, sama seperti halnya kita dapati ketika di awal surah Yusuf, ketika mereka meminta agar Yusuf itu dikirim untuk pergi bermain-main bersama mereka. Kita bisa mendapati bahwa apa yang mereka sampaikan
adalah sama sebetulnya ketika mereka mengatakan wa inna lahu lahafidhun. Itulah yang Allah sampaikan pesan ini di dalam ayat ke-12. Bagaimana saudara-saudaranya meminta kepada Nabi Yakub, arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Biarkanlah besok ia bersama kami bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya. Maka kita bisa mendapati bahwa untuk kedua kalinya mereka pun mengungkapkan janji yang sama bahwa mereka sungguh-sungguh akan menjaganya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita dapati bahwa di dalam ayat ke-12 yang lalu, ternyata apa yang mereka ucapkan merupakan janji kepada ayahandanya itu hanyalah sekedar janji yang manis di mulut belaka, yang sebetulnya adalah merupakan pembohongan yang telah mereka lakukan kepada ayahandanya. Dan begitu pun ketika kita bisa mendapati di dalam ayat ke-64 yang kita baca di pagi hari ini. Maka sesungguhnya apa yang disajikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana sosok Nabi Yakub alaihissalam itu pun adalah seorang manusia. Sebagaimana halnya pada hakikatnya seluruh nabi dan rasul adalah manusia biasa. Namun pengecualiannya adalah mereka dalam tuntunan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kalau sana kita membaca secara seksama dan memperhatikan, boleh jadi sesungguhnya Nabi Yakub teringat kembali atas apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Sehingga boleh jadi ekspresi yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada putra-putranya atas apa yang mereka minta untuk membawa pergi pula saudara kandung daripada Nabi Yusuf itu yang disebut dengan Benyamin, dengan mengatakan, masihkah akan mempercayakan dia kepadamu seperti yang sebelumnya kupercayakan abangnya kepadamu. Menunjukkan kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa apa yang kita lakukan, perbuatan keburukan itu terus akan terkenang dan terus akan teringat dari apa yang telah dilakukan kepada orang yang merasakan penderitaan dari apa yang telah diperbuat itu. Namun kita bisa membandingkan Bapak dan Ibu antara apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub berikutnya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub pada saat pertama kali melepas Nabi Yusuf ketika tidak memungkinkan untuk menolak mereka dan membiarkan mereka membawa Nabi Yusuf itu. Bagaimana kita bisa mendapati bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf meminta Nabi Yusuf kecil ketika itu untuk pergi bersama mereka, maka yang diucapkan oleh Nabi Yakub kepada mereka hanyalah ucapan, sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga. Aku khawatir ia akan diterkam serigala sementara kamu sedang lalai. Dan kemudian bagaimana mereka menjawab atas apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub pada ayat ke-13 itu, Allah sajikan dalam firman pada ayat ke-14. Mereka berkata, kalau ada serigala yang menerkamnya, padahal kami rombongan besar, tentulah kami juga yang rugi. Maka kalau sering kita perhatikan Bapak dan Ibu ucapan Nabi Yakub pada ayat ke-13 dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub pada ayat ke-64 ini, sungguh terdapat perbedaan yang luar biasa. Kalau di dalam ayat ke-13, Nabi Yakub lebih menyebutkan di dalam hal ini kekhawatiran yang dikaitkan dengan diri pribadinya secara emosional, yang Allah gambarkan dalam ucapannya, sungguh aku akan sedih sekali bila kamu membawanya juga. Dan aku khawatir ia akan diterkam serigala sementara kamu sedang lalai. Sementara di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, ucapan yang disampaikan oleh Nabi Yakub, meskipun setelah ia menyampaikan ekspresi ketidaksukaannya dengan apakah sepatutnya masih mempercayai mereka, maka Nabi Yakub serta merta langsung mengiringinya dengan menyampaikan, tetapi Allah penjaga terbaik. Tetapi Allah penjaga terbaik. Dan Dia adalah pengasih dari segala pengasih. Wa huwa arhamur rahimin. Maka terdapat perbedaan yang luar biasa antara yang disajikan dalam ayat ke-13 dengan ayat ke-64 pada hari ini. Betapa di dalam ayat ke-64 ini Nabi Yakub alaihissalam melibatkan Allah di dalamnya, bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha menjaga itu dan Allah lah yang maha pengasih dari segala yang maha pengasih itu. Dan kemudian kalau sering kita perhatikan juga Bapak dan Ibu, untuk menjadi pembelajaran bagi kita pula, bahwa bagaimana di dalam ayat ke-13 Nabi Yakub menyampaikan bahwa aku khawatir ia
Pak Ibu sekalian dirahmati Allah, bagaimana dalam diskusi kita bisa mendapati bahwa aku sesuai persangkaan hambaku. Subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah telah menyampaikan bahwa tidak mengatakan sesuatu mereka melainkan atas bimbingan Allah, namun boleh jadi hal ini adalah merupakan cara Allah untuk memberikan petunjuk dan contoh bagi kita semuanya. Kita bisa mendapati dalam ayat ini bahwa Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan ucapan bahwa dia khawatir kalau seandainya putranya diterkam serigala sementara kamu sedang lalai. Betapa kemudian kita bisa mendapati bahwa ucapan Nabi Yakub ini menginspirasi pula kepada saudara-saudaranya sebagai alasan yang mereka ungkapkan mereka kepada Nabi Yakub. Nah, sehingga maha benarlah Allah Subhanahu wa taala bahwa kita harus berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Dikarenakan kita tidak mengetahui bahwa pengaruh apa yang akan ditimbulkan dari ucapan yang kita sampaikan itu, dan terutama ketika kita menyampaikan kepada putra-putra kita ataupun anak dan keturunan dan orang-orang terdekat kita tentunya. Nah, maka betapa berbedanya sesungguhnya atas apa yang diucapkan pada melepas Benyamin atas permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu sekalian yang bahwa bagaimana kali ini disampaikan kepada kita semua sesungguhnya pengaruh alam bawah sadar kita di dalam segala sesuatu yang kita dapati dalam kehidupan ini. Maka berhati-hati sepatutnya Bapak Ibu sekalian ketika kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan kita, untuk dapat menghindari salah diinterpretasikan, malah bisa menghantarkan orang melakukan perbuatan yang tidak baik atau boleh jadi mengambil dan menyikapi salah atas apa yang disampaikan tersebut. Dan betapa kita bisa mendapati pula bagaimana Allah memberikan pembelajaran kepada yang melalui ucapan Nabi Yakub ini bahwa dalam situasi dan kondisi apapun kita harus menyadari bahwa sesungguhnya siapakah yang maha memelihara itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafidha wa arhamin. Bahwa sesungguhnya Allah lah yang menetapkan segala sesuatu dan Allah lah yang maha pelindung itu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwa tidak ada situasi dan kondisi dan kekuatan apapun melainkan hanyalah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa pula mendapati kemudian bahwa bagi mereka batas apa yang ketika mereka membuka karung-karung gandum mereka, bahwa ternyata barang-barang barteran yang mereka serahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam semuanya dikembalikan oleh Nabi Yusuf untuk mereka. Kembali kita bisa mendapati di dalam atas apa yang telah diucapkan oleh Nabi Yakub. Semoga hal ini menjadi pembelajaran pula bagi kita semuanya. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub kemudian pada ayat ke-66. Aku tidak akan membiarkannya pergi bersamamu sebelum kamu bersumpah kepadaku dengan nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu terkepung. Maka setelah mereka mengucapkan sumpah di hadapannya, ia pun berkata, Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Betapa sesungguhnya kita bisa mendapatkan pelajaran yang luar biasa Bapak Ibu sekalian melalui ayat ke-66 ini. Sampai sejauh manakah sesungguhnya ketika kita mengikat janji kepada seseorang, betapa mudahnya boleh jadi akan melupakan janji itu. Namun bagaimana Nabi Yakub alaihissalam melibatkan Allah di dalam perjanjiannya dengan putra-putranya ketika akan melepas Benyamin itu untuk dihantarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan bahwa betapa sesungguhnya ketika kita telah menyandarkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika kita bertekad untuk melakukan sesuatu dikarenakan kita meyakini akan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula kemudian kita bisa mendapati bahwa happy ending mengakhiri kisah dan cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf alaihissalam bisa berjumpa kembali dengan saudara yang dicintainya Benyamin. Dan bagaimana nanti insya Allah kita
kita melalui ayat berikutnya bagaimana strategi Nabi Yusuf agar kemudian ayahanda tercintanya pun terhantarkan kepadanya oleh saudara-saudaranya itu. Nah demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga dari apa yang kita dapati pada ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah telah membekali kita dengan intelektualitas pengetahuan kita Bapak Ibu sekalian, dan Allah melengkapi pula kita dengan rasa dan emosi kita. Namun kita harus sama-sama mengingat bahwa Allah sesungguhnya menganugerahkan petunjuk-petunjuk nilai-nilai nurani di dalam kehidupan kita ini. Maka sepatutnya di dalam kita mengambil keputusan segala sesuatu Bapak dan Ibu, tidak hanya mengandalkan kepada pertimbangan intelektualitas kita, ataupun apa yang bisa kita dapati dalam pandangan mata kepala kita, ataupun telinga kepala kita. Dikarenakan betapa lemahnya sesungguhnya kalau hanya sekedar mengandalkan kepada kemampuan intelektualitas, pengetahuan, dan pengalaman belaka, ataupun segala sesuatu yang kita anggap terbaik selama ini. Namun sesungguhnya ketika kita menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itulah merupakan cara terbaik yang diajarkan Allah, termasuk melalui ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini, melalui perjalanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan bagaimana Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan-pesan kepada putra-putranya. Nah demikian Bapak dan Ibu, sadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Demikian yang dapat kita hantarkan bersama pada mudah menulis setiap huruf dan ayat yang kita pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya sebagai cara kita memohon ampun, bertaubat atas segala dosa dan kesalahan, kelalaian, kebodohan serta maksiat kepada Allah yang telah kita lakukan pada hari kemarin dan hari sebelumnya. Saya berdoa juga kepada Allah semoga hal ini pun menjadi cara kita yang diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga Allah semakin membukakan itu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita kecuali hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan hanya Allah yang maha bijaksana itu. Mohon maaf lahir dan semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat berhasil dengan baik dalam ridho Allah.